Aku diusir suamiku dan ibu mertua setelah mereka berhasil menjual rumah mewahku, namun mereka tak tahu bahwa aku sudah punya rencana untuk membuat mereka menyesal dan menjadi miskin kembali. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Sore itu turun hujan. Bukan hujan deras yang datang bersama guntur dan angin, melainkan gerimis tipis yang turun dengan sabar, seolah sedang membisikkan sesuatu pada bumi. Alina menyukai hujan semacam ini. Baginya, tetes air yang jatuh perlahan itu seperti musik yang menenangkan, melodi yang sempurna untuk menutup hari yang panjang di lokasi proyek. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kota yang basah dan memantulkan cahaya lampu jalanan menjadi lukisan impresionis di atas aspal. Pikirannya melayang pada villa kencana, rumahnya. Bukan sekadar bangunan, tapi sebuah mahakarya yang ia rancang sendiri. Ia biayai sendiri dengan tetesan keringat dari setiap lembar kerja dan begadang yang tak terhitung jumlahnya. Ia ingat betul saat pertama kali menemukan tanah itu. Sepetak lahan kosong yang dipenuhi ilalang, namun memiliki satu pohon beringin tua yang kokoh di sudutnya. Orang lain melihatnya sebagai lahan biasa, tapi Alina melihat kanvas. Ia melihat di mana ruang tamunya akan berada, menghadap langsung ke taman belakang yang akan ia penuhi dengan bunga-bunga putih. Ia melihat di mana dapurnya yang luas akan berdiri, tempat ia akan bereksperimen dengan resep-resep baru untuk Baskara, suaminya. Villa Kencana adalah bukti nyata bahwa ia berhasil. Seorang perempuan yang membangun dunianya sendiri, bata demi bata. Dan ia memasukkan Baskara ke dalam dunia itu dengan cinta yang tulus. Ia pikir, dengan berbagi surga kecilnya, kebahagiaannya akan berlipat ganda. Baskara datang ke dalam hidupnya saat villa itu sudah setengah jadi, memberinya warna yang berbeda. Ia pria yang menawan, dengan senyum yang bisa meluluhkan baja sekalipun. Ia mendukung Alina, atau setidaknya, begitulah kelihatannya. Ia selalu memuji kehebatan Alina, membuatnya merasa seperti ratu di istananya sendiri. Namun, beberapa bulan terakhir, ada yang terasa berbeda. Baskara menjadi lebih sering membahas tentang uang, bukan dengan cara yang gamblang, tapi terselubung. Ia akan bercerita tentang peluang investasi besar yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ia akan mengeluh tentang bisnisnya yang stagnan, bisnis yang modal awalnya pun berasal dari Alina. Lalu ada Ibu Ratna, ibu mertuanya. Seorang wanita parubaya dengan senyum manis yang tak pernah sampai ke matanya. Setiap kali berkunjung, ia akan mengelilingi rumah, menyentuh perabotan mahal, dan berdecak kagum. Kamu beruntung sekali, Nak Alina. Rumah sebesar ini, semewah ini. Baskara anakku juga pasti bangga punya istri sepertimu, katanya berulang kali. Tapi di balik pujian itu, Alina merasakan nada kepemilikan, seolah rumah itu adalah piala yang berhasil dimenangkan oleh putranya melalui pernikahan. Alina mencoba menepis perasaan tidak enak itu. Mungkin ia hanya terlalu lelah, terlalu banyak bekerja sehingga pikirannya menjadi negatif. Ia menambah kecepatan mobilnya sedikit, tak sabar untuk segera tiba di rumah, membuat secangkir teh jahe hangat dan duduk di beranda belakang, mendengarkan simfoni gerimis. Saat mobilnya berbelok memasuki gerbang utama Villa Kencana, perasaan tidak enak itu kembali datang, kali ini lebih kuat. Ada sebuah mobil sedan hitam asing yang terparkir di halaman depan. Mobil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Alisnya bertaut. Ia tidak ingat Baskara pernah bilang akan ada tamu. Apalagi tamu yang datang dengan mobil semewah itu. Ia memarkir mobilnya di garasi, mengambil tas kerjanya, dan melangkah masuk melalui pintu samping yang langsung terhubung ke dapur. Suasana rumah terasa aneh. Biasanya akan ada aroma masakan atau setidaknya suara televisi yang menyala. Kali ini senyap. Hanya terdengar suara detak jam dinding besar di ruang tengah. Pelan, ia melangkah lebih dalam. Dan di sanalah ia melihat mereka. Di taman belakang yang seharusnya menjadi tempatnya menenangkan diri, ia melihat 3 sosok asing. 2 pria berpenampilan rapi seperti seorang profesional, dan 1 lagi yang sepertinya adalah asisten mereka, sedang sibuk mengukur lebar taman dengan pita ukur.
Jantung Alina mulai berdebar lebih kencang. Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di rumahnya? Baskara? Panggilnya. Suaranya sedikit bergetar. Baskara muncul dari ruang tamu, diikuti oleh Ibu Ratna. Wajah suaminya terlihat tegang. Sebuah senyum canggung terpasang di bibirnya. Sementara ibu mertuanya memasang ekspresi datar yang sulit diartikan. "Sayang, kamu sudah pulang," sapa Baskara. Mencoba terdengar normal tapi gagal total. "Siapa mereka? Mas? Kenapa mereka mengukur taman kita?" tanya Alina langsung. Matanya menatap tajam ke arah 3 pria asing itu, lalu beralih ke suaminya. Baskara menelan ludah. Ia melirik ibunya sekilas, seolah mencari kekuatan. Ibu Ratna maju selangkah, mengambil alih panggung. "Alina, duduk dulu. Nak, ada yang perlu kami bicarakan," kata Ibu Ratna dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Tapi Alina tidak bergerak. Ia tetap berdiri di ambang pintu taman. Firasat buruk merayap di sekujur tubuhnya seperti udara dingin. "Aku tidak mau duduk. Aku mau tahu siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sini. Di rumahku." Ia sengaja menekankan 2 kata terakhir. Kelembutan di wajah Ibu Ratna memudar. Ia menghela napas, seolah kesabarannya sudah habis. "Baiklah, mereka adalah calon pembeli rumah ini." Dunia Alina seakan berhenti berputar. Hening sejenak, hanya suara gerimis di luar dan detak jantungnya sendiri yang terdengar memekakan telinga. Ia pasti salah dengar. Ini pasti lelucon. Lelucon yang sangat tidak lucu. "Apa?" bisiknya. Lebih kepada dirinya sendiri. "Apa maksudmu pembeli?" "Kami akan menjual rumah ini, Alina," kata Baskara akhirnya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Alina tertawa. Tawa kering dan getir. "Menjual? Menjual rumah ini? Mas, kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Ini rumahku. Aku yang membangunnya. Setiap sudut di tempat ini adalah hasil kerjaku." "Justru itu," sahut Ibu Ratna cepat. Nadanya mulai menajam. "Bisnis keluarga sedang butuh suntikan dana besar. Bisnis yang juga menopang hidup putraku, suamimu. Ini untuk masa depan kalian juga." "Masa depan? Masa depanku adalah rumah ini. Semua tabunganku, semua hasil kerjaku ada di sini. Jika kalian butuh uang, kita bisa bicarakan. Kita bisa cari pinjaman, atau aku bisa bantu dari rekeningku yang lain. Tapi tidak dengan menjual rumah ini. Tidak akan pernah," tegas Alina. Suaranya mulai meninggi. Amarah mulai menggantikan keterkejutan. "Kami sudah coba cari cara lain, tapi tidak ada yang cukup. Nilainya terlalu besar. Dan rumah ini, harganya sangat bagus. 7 miliar. Alina, bayangkan, uang sebanyak itu bisa menyelesaikan semua masalah kita," ujar Baskara, mencoba membujuk. "Masalah kita? Atau masalahmu?" potong Alina. "Ini bukan masalahku. Masalahku sekarang adalah ada orang asing di tamanku dan suami serta ibu mertuaku mencoba menjual aset pribadiku di belakangku." Pertengkaran itu memanas. Suara mereka saling tumpang tindih. Alina bersikeras menolak. Ia merasa dikhianati, diinjak-injak. Rumah ini adalah harga dirinya, bentengnya. Dan mereka, 2 orang yang seharusnya menjadi keluarganya, mencoba merobohkannya begitu saja. Ia menatap kedua pria yang tadi mengukur taman. Salah satunya, yang sepertinya seorang notaris, mendekat dengan sebuah map di tangan. "Maaf, Bu Alina, tapi semua surat-suratnya sudah hampir rampung. Kami hanya butuh persetujuan akhir." "Persetujuan apa? Aku tidak pernah setuju. Pergi kalian semua dari rumahku. Sekarang," teriak Alina. Sudah tidak peduli lagi pada sopan santun. Dan pada saat itulah, Ibu Ratna menunjukkan wajah aslinya. Wajah dingin, penuh perhitungan, dan kejam. Ia mendekati Alina. Tatapannya menusuk. "Dengar," desisnya. Suaranya rendah namun penuh penekanan yang mengerikan. "Pokoknya rumah ini tetap kami jual. Kamu itu sudah jadi bagian keluarga kami. Hartamu juga harta kami.
Kalimat itu seperti sambaran petir di siang bolong. Alina terdiam membeku. Jadi selama ini, ia tidak pernah dianggap sebagai pribadi, sebagai seorang istri. Ia hanya dianggap sebagai aset. Sebuah brankas berjalan yang kebetulan bisa dinikahi oleh putra kesayangan Ibu Ratna. Semua kemanisan, semua pujian, semua sandiwara itu, hanyalah cara mereka untuk membuatnya lengah. Ia menatap Baskara, mencari pembelaan, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah seorang pria lemah yang berdiri di belakang ibunya, menunduk, tak berani menatap matanya. Di sanalah Alina sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan suaminya. Ia sedang berhadapan dengan musuh. Dan ia sendirian di tengah sarang serigala. Amarah yang membara di dada Alina meledak. Ia tidak lagi peduli pada notaris atau calon pembeli yang menatap canggung. Dunianya runtuh, dan ia akan menyeret semua orang bersamanya jika perlu. Harta kami? Ulang Alina. Suaranya bergetar karena marah. Sejak kapan hasil kerjaku menjadi harta kalian? Ibu tidak punya hak apapun di sini. Dan kamu, Mas. Ia menunjuk Baskara dengan jari gemetar. Kamu tahu persis setiap sen yang dipakai untuk membangun rumah ini berasal dari mana. Kamu melihatku tidak tidur berhari-hari demi menyelesaikan proyek. Kamu melihatku mengorbankan waktu libur demi memastikan semuanya sempurna. Dan sekarang kamu berdiri di sana, membiarkan ibumu mengatakan omong kosong ini. Baskara akhirnya mengangkat wajahnya. Ada secercah rasa bersalah di matanya. Tapi itu cepat sekali padam, digantikan oleh kekeras-kepalaan yang dipinjam dari ibunya. Alina, ini demi kebaikan kita. Setelah bisnisnya pulih, kita bisa membeli rumah yang lebih bagus lagi. Aku tidak mau rumah lain. Aku mau rumah ini, teriak Alina. Ia melangkah maju, mencoba mendorong Ibu Ratna dan Baskara menjauh dari para tamu. Pergi, saya bilang pergi dari sini. Penjualan ini batal. Tapi Ibu Ratna menahan lengannya dengan cengkeraman yang mengejutkan kuatnya. Jangan membuat keributan dan mempermalukan keluarga. Alina, semuanya sudah diputuskan. Diputuskan oleh siapa? Oleh kalian berdua? Ini bukan monarki. Ini hidupku. Alina meronta, mencoba melepaskan cengkeraman itu. Melihat situasi semakin panas, notaris itu berdeham. Bu Alina, Pak Baskara, mungkin sebaiknya kita selesaikan ini di dalam. Baskara mengangguk cepat. Ia menarik Alina dengan paksa, membawanya menjauh dari ruang tengah menuju koridor yang mengarah ke kamar tidur mereka. Alina terus melawan, tapi tenaga Baskara lebih kuat. Ibu Ratna mengikuti di belakang. Wajahnya menunjukkan kemenangan. Lepaskan aku, Mas, kamu akan menyesali ini. Ronta Alina. Aku sudah menyesalinya sejak lama. Alina, menyesal karena selalu hidup di bawah bayang-bayangmu. Semua orang selalu memuji, Alina yang hebat, Alina yang sukses. Aku ini suamimu, tapi aku merasa seperti aksesoris di rumah ini. Balas Baskara, akhirnya menyuarakan kepahitan yang selama ini ia pendam. Pengakuan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Jadi ini bukan hanya soal uang. Ini soal ego. Soal harga diri suaminya yang rapuh. Mereka sampai di depan pintu kamar. Baskara mendorongnya masuk dengan kasar. Alina terhuyung dan jatuh ke atas karpet tebal. Sebelum ia sempat bangkit, Baskara sudah keluar dan menutup pintu. Suara kunci diputar dari luar terdengar begitu jelas. Seperti bunyi gembok yang mengunci takdirnya. Ia sendirian. Terkunci di dalam kamarnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri. Ia melompat dan menggedor-gedor pintu. Baskara, buka pintunya. Jangan gila kamu, Mas, buka. Teriaknya sekuat tenaga. Tapi tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar langkah kaki mereka yang menjauh. Panik, ia berlari ke arah jendela. Kamarnya berada di lantai 2. Melompat bukan pilihan. Ia mencoba membuka jendela, berharap bisa berteriak minta tolong. Tapi jendela itu terkunci. Sepertinya mereka sudah merencanakan semuanya. Ia meraih ponselnya dari dalam tas. Jarinya yang gemetar menekan nomor pengacara kepercayaannya.
Tidak ada sinyal. Satu bar pun tidak. Ia mencoba menelepon orang tuanya, sahabatnya, siapa saja. Hasilnya sama. Tidak ada layanan. Ia melihat ke sudut ruangan dan menemukan benda kecil asing yang terpasang di dekat langit-langit. Sebuah alat pengacak sinyal. Mereka benar-benar telah mempersiapkan kudeta ini dengan matang. Rasa putus asa mulai menjalari dirinya. Ia merosot ke lantai. Punggungnya bersandar di dinding yang dingin. Napasnya tersengal-sengal. Dari lantai bawah, ia bisa mendengar sayup-sayup suara tawa. Suara Ibu Ratna yang melengking, bercampur dengan suara berat para tamu. Mereka melanjutkan transaksi seolah tidak ada drama apapun yang baru saja terjadi. Seolah ia, pemilik sah rumah ini, tidak ada. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Pikirannya berpacu, memutar ulang kenangan-kenangan bersama Baskara. Saat pria itu melamarnya di sebuah bukit saat matahari terbenam. Janji-janji manis yang diucapkannya. Aku akan selalu menjagamu, melindungimu, dan berada di sisimu, dalam suka maupun duka. Janji itu terasa seperti lelucon pahit sekarang. Ia mencoba mengingat, mencari tanda-tanda, peringatan yang mungkin ia abaikan. Ia ingat saat Baskara memintanya menandatangani beberapa dokumen untuk keperluan administrasi bisnisnya. Saat itu ia sedang sibuk dengan sebuah proyek besar. Pikirannya bercabang. Ia percaya begitu saja pada suaminya dan menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Betapa bodohnya ia. Dokumen itu pastilah surat kuasa atau sesuatu yang memberi Baskara celah hukum untuk melakukan ini. Ia ingat saat Ibu Ratna mulai sering meminjam perhiasannya, dan beberapa tidak pernah kembali. Alasannya selalu sama, lupa menaruhnya di mana. Ia ingat saat Baskara mulai menutup-nutupi laporan keuangannya, selalu berkata, "Kamu tidak perlu pusing, sayang, biar aku yang urus." Semua potongan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan mengerikan. Mereka telah merencanakan ini, mungkin selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Mereka menunggunya lengah, menunggunya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu percaya pada cinta palsu mereka. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Suara-suara di lantai bawah akhirnya mereda. Kemudian, ia mendengar suara mobil dinyalakan dan menjauh. Para tamu sudah pergi. Penjualan itu pasti sudah selesai. Rumahnya, mahakaryanya, kini bukan lagi miliknya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara kunci diputar lagi. Pintu terbuka. Baskara berdiri di sana, wajahnya tanpa ekspresi. Di belakangnya, Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. "Sudah selesai," kata Ibu Ratna. "Sekarang, berkemaslah. Ambil barang-barang pribadimu yang penting saja. Kami sudah menyewakan apartemen kecil untukmu sementara waktu." Alina menatap mereka dengan tatapan kosong. Energinya sudah habis untuk berteriak. Yang tersisa hanyalah kebencian yang dingin dan membeku. "Aku tidak butuh belas kasihan kalian," desisnya. Ia bangkit, berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Ia tidak mengambil banyak barang. Hanya beberapa set pakaian kerja, laptopnya, dan sebuah kotak kayu kecil berisi foto-foto orang tuanya dan beberapa kenangan masa kecil. Ia tidak sudi membawa apapun yang mengingatkannya pada kehidupannya bersama Baskara. Saat ia berjalan menuruni tangga, ia melihat map dokumen tergeletak di atas meja kopi. Itu pasti akta jual beli. Dengan gerakan cepat, ia membukanya. Matanya tertuju pada kolom tanda tangan penjual. Di sana, tergores tanda tangan yang sangat mirip dengan miliknya. Sebuah pemalsuan yang sempurna. Di bawahnya, tertera nama pembeli, PT Naga Perkasa. Nama yang terdengar asing dan sedikit mengintimidasi. "Selamat menikmati uang haram kalian," kata Alina dingin, tanpa menoleh ke belakang. Ia terus berjalan menuju pintu depan. Baskara mencoba mengatakan sesuatu. "Alina, tunggu, aku." "Jangan pernah sebut namaku lagi," potong Alina. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Gerimis sudah berhenti, menyisakan udara malam yang dingin dan bau tanah basah. Ia berjalan menuju mobilnya, tidak sekalipun menoleh ke belakang.
Ia tidak mau memberi mereka kepuasan melihat air matanya. Tangisannya bisa menunggu. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Melalui kaca spion, ia melihat villa Kencana untuk terakhir kalinya. Lampu-lampunya masih menyala, membuatnya tampak agung dan indah. Tapi di dalamnya, tinggal dua iblis yang sedang merayakan kemenangan mereka. Alina mencengkeram setir kuat-kuat. Ini belum berakhir. Ini bukan akhir. Mereka mungkin sudah memenangkan pertempuran hari ini. Tapi ia bersumpah, ia yang akan memenangkan perang ini. Mereka sudah merenggut rumahnya, tapi mereka baru saja membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dalam dirinya. Keinginan untuk balas dendam. Dan pembalasannya akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan rumah. Alina mengemudi tanpa tujuan. Lampu-lampu kota yang berkelip di luar kaca mobil yang basah terasa seperti dunia lain yang jauh dan tidak bisa ia sentuh. Ia melewati jalan-jalan yang familiar, jalan yang biasa ia lewati saat pulang dari kantor, jalan tempat ia dan Baskara pernah berhenti untuk membeli es krim di tengah malam. Setiap sudut kota kini terasa seperti hantu dari masa lalu yang bahagia, masa lalu yang baru beberapa jam lalu ia yakini sebagai kenyataan. Ada bagian dari dirinya yang ingin terus mengemudi sampai bensinnya habis, sampai ia tiba di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ada juga dorongan untuk memutar balik, kembali ke Villa Kencana, dan membakar semuanya hingga rata dengan tanah. Tapi ia menekan semua dorongan irasional itu. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Emosi adalah kelemahan, dan ia tidak boleh terlihat lemah. Ia berpikir untuk menelepon orang tuanya. Ia bisa membayangkan ibunya akan menangis panik dan ayahnya akan marah besar. Mungkin langsung menyewa pengacara termahal dan membuat keributan. Tapi ia segera membuang pikiran itu. Melibatkan mereka hanya akan memperkeruh suasana. Mereka akan bertindak karena cinta dan amarah, bukan dengan kepala dingin. Tidak, ini adalah perangnya. Ia harus menyusun strategi sendirian. Di medan perangnya sendiri, dengan aturannya sendiri. Pilihannya jatuh pada sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Tempat yang megah, dingin, dan impersonal. Tempat di mana tidak ada kenangan. Tempat di mana ia bisa menjadi anonim. Ia menyerahkan kunci mobilnya pada petugas valet dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Ia berjalan melintasi lobi marmer yang berkilauan, memesan kamar suite dengan suara yang tenang dan mantap. Seolah ia adalah seorang pebisnis yang sedang melakukan perjalanan dinas biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat bahwa dunianya baru saja hancur berkeping-keping. Di dalam kamar suite yang luas dan sunyi, kemewahan di sekelilingnya terasa seperti sebuah ironi. Pemandangan kota dari jendela kaca raksasa, sofa kulit yang empuk, tempat tidur ukuran raja yang dilapisi spray sutra. Semua ini adalah standar hidup yang biasa ia nikmati. Standar hidup yang ia ciptakan sendiri. Dan kini, ia berada di sini sebagai seorang pengungsi dari surganya sendiri. Untuk sesaat, pertahanannya goyah. Ia duduk di tepi tempat tidur, memeluk dirinya sendiri, dan membiarkan satu tetes air mata jatuh. Hanya satu. Air mata itu bukan untuk Baskara, bukan untuk pengkhianatannya. Air mata itu untuk dirinya sendiri. Untuk Alina yang naif, yang bekerja begitu keras, yang mencintai begitu dalam, dan yang percaya bahwa kebaikan akan selalu menang. Alina yang itu telah mati malam ini, di rumahnya sendiri, dikunci oleh suaminya. Setelah 1 menit yang sunyi itu, ia bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya adalah seorang wanita dengan mata yang lelah namun menyiratkan kilat baja. Korban sudah pergi. Yang tersisa adalah seorang pejuang. Ia mengeluarkan laptopnya, menyambungkannya ke wifi hotel, dan mulai bekerja. Ia tidak mencari pengacara perceraian. Itu terlalu sederhana, terlalu biasa. Baskara dan Ibu Ratna pantas mendapatkan lebih dari sekadar surat gugatan. Mereka pantas merasakan ketakutan yang ia rasakan. Mereka pantas kehilangan segalanya. Sama seperti mereka mencoba merenggut segalanya darinya. Hanya ada satu nama di kepalanya. Satu orang yang memiliki kekuatan, koneksi,
dan kecerdasan licik untuk membantunya memainkan permainan ini. Ia bukan sekadar pengacara atau teman. Ia adalah benteng. Jarinya menekan nomor di ponselnya. Setelah 2 kali dering, sebuah suara berat dan tenang menjawab, "Wijoyo." "Selamat malam, Pak," kata Alina. Suaranya terdengar stabil, tanpa sedikit pun getaran. "Maaf mengganggu selarut ini. Ini Alina." Ada jeda sejenak di seberang sana. "Alina? Ada apa? Kamu tidak biasanya menelepon jam segini. Apa ada masalah dengan proyek kita?" Tuan Wijoyo adalah seorang taipan properti berusia akhir 60-an. Seorang legenda di dunianya. Ia adalah klien terbesar pertama Alina. Ia melihat bakat mentah dalam diri Alina muda yang saat itu baru memulai firma arsiteknya sendiri. Ia memberinya kesempatan, sebuah proyek resor mewah yang menantang, dan Alina membayarnya dengan hasil kerja yang spektakuler. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang dari sekadar profesional menjadi mentor dan anak didik. Tuan Wijoyo, yang tidak memiliki anak perempuan, melihat Alina seperti putrinya sendiri. Ia mengagumi ketangguhan dan kecerdasannya. "Bukan, Pak, proyek aman. Ini masalah pribadi," jawab Alina. Dan kemudian, dengan tenang, lugas, dan tanpa emosi, ia menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir, ia menceritakan tentang penjualan paksa, pemalsuan tanda tangan, pengkhianatan Baskara dan Ibu Ratna, hingga ia yang terkunci di dalam kamarnya sendiri. Ia menyebutkan nama pembeli yang tertera di dokumen, PT Naga Perkasa. Ia tidak mengeluh, tidak menangis, tidak meminta belas kasihan. Ia hanya melaporkan fakta, seolah sedang mempresentasikan masalah dalam sebuah rapat dewan direksi. Di seberang telepon, Tuan Wijoyo mendengarkan tanpa menyela. Keheningan yang ia berikan terasa berat, penuh dengan energi yang tertahan. Saat Alina selesai, keheningan itu berlanjut selama beberapa detik. "Di mana kamu sekarang?" tanya Tuan Wijoyo akhirnya. Suaranya terdengar lebih rendah dan berbahaya dari sebelumnya. "Di Hotel Downtown Imperium, kamar 2108, jawab Alina. "Jangan kemana-mana. Jangan hubungi siapapun lagi. Saya akan sampai di sana dalam 30 menit. Telepon ditutup. Alina memesan kopi hitam paling pekat dari layanan kamar. Sambil menunggu, ia membuka laptopnya dan mulai mencari semua data yang ia miliki tentang aset bersama dengan Baskara, riwayat transaksi bank mereka, dan detail bisnis suaminya yang ia tahu. Ia harus mempersiapkan amunisi. Tepat 30 menit kemudian, bel pintu kamarnya berbunyi. Tuan Wijoyo berdiri di sana, hanya ditemani oleh ajudan kepercayaannya. Ia mengenakan setelan kasual namun mahal. Wajahnya yang biasanya ramah kini mengeras seperti batu pualam. Matanya yang tajam menatap Alina, mencari keretakan. Tapi yang ia lihat adalah keteguhan hati. "Kopi?" tawar Alina sambil mempersilakan mereka masuk. "Nanti," jawab Tuan Wijoyo singkat. Ia duduk di sofa, menatap langsung ke mata Alina. "Ceritakan lagi. Kali ini, jangan ada detail yang terlewat." Alina mengulangi ceritanya, kali ini dengan lebih banyak detail. Tentang perilaku Baskara yang berubah, tentang keserakahan Ibu Ratna, tentang dokumen-dokumen yang ia tanda tangani karena lalai. Tuan Wijoyo mendengarkan, sesekali mengangguk, menyerap setiap informasi seperti spons. Setelah Alina selesai, Tuan Wijoyo bersandar. "Mereka bukan hanya ular," katanya pelan. "Mereka bodoh. Mereka pikir bisa mencuri dari singa betina dan lolos begitu saja." Ia kemudian menatap Alina. "Apa yang kamu inginkan, Alina? Katakan padaku. Apa kamu mau rumahmu kembali? Kita bisa menuntut mereka, membatalkan penjualan. Pengacaraku bisa menghancurkan mereka di pengadilan." Alina menggelengkan kepalanya pelan. Itu terlalu mudah. Pengadilan butuh waktu. Dan itu hanya akan memberi mereka pertarungan yang mereka harapkan. Aku tidak mau mereka hanya kalah. Aku mau mereka hancur. Aku mau mereka merasakan kepanikan, ketakutan, dan keputusasaan seperti yang aku rasakan malam ini.
Aku mau mereka menyerahkan kemenangan mereka dengan tangan mereka sendiri. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, muncul di bibir Tuan Wijoyo. Inilah Alina yang ia kenal. Bukan korban yang menangis, tapi seorang ahli strategi yang terluka. Bagus, katanya. Amarah adalah bahan bakar yang bagus jika digunakan dengan benar. Jadi, kita tidak akan menghentikan penjualannya. Kita akan membajaknya. Tuan Wijoyo mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Ia berbicara dalam bahasa yang cepat dan penuh dengan istilah bisnis yang rumit. Ia menghubungi tim intelijen perusahaannya, meminta mereka mencari tahu semua tentang PT Naga Perkasa dalam 1 jam. Siapa pemiliknya? Apa bisnis utamanya? Di mana alamatnya? 1 jam kemudian, informasi masuk. PT Naga Perkasa adalah perusahaan cangkang, dimiliki oleh seorang pengusaha tingkat menengah yang baru saja mendapat keuntungan besar dari proyek spekulatif. Ia membeli villa Kencana sebagai investasi murni. Ini target yang mudah, kata Tuan Wijoyo. Ia kemudian menelepon orang lain, seorang negosiator ulung yang bekerja untuknya. Ia memberikan instruksi yang jelas. Cari pemilik PT Naga Perkasa. Temui dia malam ini juga. Tawarkan dia 8 miliar untuk membatalkan pembelian villa Kencana. Katakan padanya ada sengketa keluarga yang rumit dan dia tidak mau terlibat di dalamnya. Uang ganti rugi 1 miliar untuk waktu dan usahanya yang terbuang. Buat dia menandatangani perjanjian tutup mulut. Kemudian, ia menelepon tim hukumnya. Siapkan perusahaan cangkang baru. Namanya harus sama persis. PT Naga Perkasa. Daftarkan malam ini juga. Kita akan mengambil alih transaksi ini. Mulai besok, kita adalah pembeli rumah Alina. Rencana itu mulai terbentuk. Sebuah rencana yang brilian dan kejam. Mereka akan membiarkan Baskara dan Ibu Ratna menerima uang 7 miliar itu. Tapi uang itu bukan berasal dari pembeli asli, melainkan dari Tuan Wijoyo. Dan uang itu akan datang dengan tali yang tak terlihat. Mereka akan membiarkan Baskara dan Ibu Ratna berpikir mereka menang, membiarkan mereka berenang dalam euforia kekayaan sesaat. Setelah uangnya masuk rekening mereka, lanjut Tuan Wijoyo, matanya berkilat. Saat itulah permainan kita dimulai. Kita, sebagai Tuan Naga, akan datang menagih, bukan menagih rumahnya. Kita akan menciptakan masalah. Masalah yang besar dan menakutkan. Masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan uang. Uang 7 miliar yang baru saja mereka terima. Fajar mulai menyingsing di Cakrawala, Jakarta. Cahaya pucatnya menyinari kamar hotel yang penuh dengan cangkir kopi kosong dan kertas-kertas berisi catatan. Alina tidak tidur sedikit pun. Tapi ia tidak merasa lelah. Ia merasa hidup. Rasa sakit di hatinya telah berubah menjadi energi dingin yang terfokus. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Wanita yang hancur beberapa jam yang lalu telah tiada. Kini di sana berdiri seorang ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya, namun sedang merencanakan cara untuk merebut kembali seluruh dunia. Baskara dan Ibu Ratna tidak tahu apa yang akan menghantam mereka. Mereka merayakan sebuah kemenangan kecil, sementara Alina dan sekutunya sedang mempersiapkan sebuah kiamat. 2 hari terasa seperti selamanya bagi Alina, yang dihabiskannya untuk bersembunyi di hotel, menyusun setiap detail rencananya bersama tim Tuan Wijoyo. Tapi bagi Baskara dan Ibu Ratna, 2 hari itu adalah awal dari kehidupan impian mereka. Begitu notifikasi transfer senilai 7 miliar rupiah muncul di layar ponsel Baskara, sebuah sorakan kemenangan meledak di apartemen sewaan mewah yang mereka tempati untuk sementara. Ibu Ratna memeluk putranya erat-erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya yang mulai berkeriput. Ibu bilang juga apa? Bas, kita berhasil. Akhirnya kita berhasil. Serunya, suaranya melengking karena gembira. Wanita sombong itu akhirnya mendapatkan balasannya. Dia pikir dia siapa bisa mengendalikan keluarga kita dengan uangnya. Baskara tertawa. Tawa yang terdengar lega dan pongah. Rasa bersalah yang sempat menghantuinya selama beberapa menit setelah mengusir Alina kini menguap tak berbekas, digantikan oleh arogansi yang ditimbulkan oleh deretan angka 0 di rekeningnya. Dia pasti sedang menangis sekarang. Bu,
menyesali keputusannya. Tapi sudah terlambat. Villa Kencana sudah jadi milik kita. Maksudku, sudah jadi uang. Mereka tidak membuang waktu. Hari itu juga, mereka memulai tur balas dendam kemewahan mereka. Tujuan pertama adalah sebuah dealer mobil impor. Baskara, yang selama ini hanya bisa mengendarai sedan pemberian Alina, berjalan masuk dengan dagu terangkat. Ia menunjuk mobil sport Eropa terbaru berwarna merah menyala. Ia tidak bertanya banyak, tidak menawar. Ia hanya berkata, "Saya ambil yang ini, bayar tunai." Sementara Baskara mengurus mobil barunya, Ibu Ratna mengunjungi butik perhiasan paling mahal di mall. Matanya yang serakah menjelajahi etalase berisi berlian dan emas. Ia mencoba kalung, gelang, dan cincin. Ia membeli semuanya, membuat pramuniaga ternganga saat ia mengeluarkan kartu debit barunya. "Bungkus semuanya. Jangan ada yang terlewat," perintahnya. Mereka makan siang di restoran termahal di puncak gedung pencakar langit. Memesan semua menu yang paling eksotis tanpa melihat harganya. Mereka bersulang dengan sampanye yang harganya jutaan per botol. "Untuk kita, Bu. Untuk masa depan kita yang cerah," kata Baskara sambil mengangkat gelasnya. "Untuk menyingkirkan benalu dalam keluarga kita," tambah Ibu Ratna, senyumnya sinis. Mereka tertawa bersama, menertawakan Alina. Mereka membayangkannya sedang meratapi nasib di sebuah kontrakan murah, atau mungkin sudah mengadu pada orang tuanya yang mereka anggap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia itu terlalu sombong, Bas. Dia pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk kesetiaanmu, kata Ibu Ratna di sela-sela makannya. Dia tidak sadar, darah itu lebih kental dari air. "Kamu tentu akan selalu memilih ibumu." "Tentu saja, Bu," jawab Baskara. Meski begitu, ada sedikit ganjalan di hatinya. Ia tahu uang ini berasal dari Alina, tapi ia segera menepisnya. Bukankah Alina istrinya? Seperti kata ibunya, harta istri adalah harta suami juga. Ia hanya mengambil apa yang sudah menjadi haknya. Malamnya, mereka kembali ke apartemen mereka, dikelilingi kantong-kantong belanjaan dari merek-merek ternama. Mereka duduk di sofa, membuka situs perjalanan dan mulai merancang liburan keliling dunia. Paris, Roma, Swiss, New York, semua tempat yang selama ini hanya bisa mereka lihat di televisi. Setelah kita kembali dari Eropa, kita cari rumah baru, Bas, yang lebih besar dari Villa Kencana, yang berada di lingkungan para pejabat dan orang-orang kaya sungguhan. Kita akan tunjukkan pada semua orang siapa kita sebenarnya, kata Ibu Ratna. Matanya berbinar-binar penuh ambisi. Baskara mengangguk setuju. Ia sudah bisa membayangkan dirinya mengadakan pesta besar, mengundang teman-teman lamanya yang dulu sering meremehkannya. Ia akan memamerkan mobil barunya, rumah barunya, dan kekayaannya. Ia akan menjadi raja. Di tengah euforia dan rencana-rencana muluk itulah ponsel Baskara berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan kesal, ia mengangkatnya. Mungkin telemarketer yang mencoba menjual kartu kredit. "Halo?" Sapanya dengan nada ketus. "Selamat malam. Apa saya berbicara dengan Bapak Baskara?" Suara di seberang terdengar berat, dingin, dan sangat profesional. Tidak ada nada ramah sama sekali. "Ya, ini siapa?" "Saya Suryo, perwakilan dari PT Naga Perkasa, pembeli properti Villa Kencana." Jantung Baskara sedikit berdebar. Kenapa mereka menelepon? Bukankah urusannya sudah selesai? "Oh, ya, ada apa ya? Transaksinya sudah beres, kan?" "Transaksi sudah selesai, Pak. Namun, ada masalah serius yang baru kami temukan terkait properti tersebut. Tuan Naga, pimpinan kami, ingin bertemu dengan Anda dan Ibu Ratna secepatnya." Alis Baskara bertaut. "Masalah serius? Masalah apa?" "Rumah itu dalam kondisi sempurna. Tidak ada masalah apapun." "Ini bukan masalah fisik bangunan, Pak. Ini lebih rumit dari itu. Kami tidak bisa membicarakannya di telepon. Tuan Naga meminta kehadiran Bapak dan Ibu besok pagi, jam 10, di restoran Aeteria,
ruang privat nomor 3. Mohon jangan terlambat. Ini sangat penting. Nada bicara Suryo tidak mengizinkan adanya bantahan. Itu bukan permintaan, melainkan perintah. Tapi, sebelum Baskara sempat bertanya lebih lanjut, telepon sudah ditutup. Ia menatap layar ponselnya dengan bingung. Ibu Ratna, yang sedari tadi mendengarkan, menatapnya dengan cemas. Siapa? Bas? Ada apa? Dari pembeli rumah. Katanya ada masalah serius dan pimpinan mereka, Tuan Naga, mau bertemu kita besok. Kecemasan di wajah Ibu Ratna berubah menjadi jengkel. Masalah apa lagi? Mereka sudah bayar. Rumah sudah jadi milik mereka. Apa urusannya dengan kita? Jangan-jangan mereka mau minta uang kembali. Aku tidak tahu, Bu. Tapi suara orang itu terdengar. Aneh, sangat serius, kata Baskara. Perasaan tidak enak mulai merayapinya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin hanya masalah administrasi kecil yang dibesar-besarkan. Orang kaya memang suka begitu, kata Ibu Ratna, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan juga putranya. Besok kita temui saja. Setelah itu, kita bisa fokus lagi pada rencana liburan kita. Meski mencoba bersikap tenang, sisa malam itu terasa berbeda. Euforia kemenangan mereka sedikit memudar, tercemar oleh panggilan telepon misterius itu. Baskara mencoba tidur, tapi benaknya terus bertanya-tanya. Masalah serius apa yang bisa ada di rumah itu? Ia sudah memeriksa semuanya. Tidak ada utang, tidak ada sengketa. Semuanya bersih. Atau mungkin ada sesuatu yang ia tidak tahu? Sesuatu yang Alina sembunyikan? Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Ia menepisnya. Tidak mungkin. Alina itu terlalu lurus, terlalu membanggakan kejujurannya. Tidak mungkin ia menyembunyikan masalah. Mungkin ini hanya taktik mereka untuk meminta diskon tambahan, pikirnya. Ya, itu pasti. Besok ia dan ibunya akan menghadapi mereka dengan tegas. Mereka tidak akan memberikan sepeser pun lagi. Uang 7 miliar itu sudah menjadi milik mereka sepenuhnya. Malam itu, Baskara tidur di atas tumpukan rencana-rencana indahnya, tidak menyadari bahwa fondasi istana pasir yang baru ia bangun sudah mulai retak oleh gelombang pertama dari badai yang dirancang dengan sempurna untuk menenggelamkannya. Pesta kemenangannya yang singkat akan segera berakhir. Pagi itu, Baskara mengenakan kemeja sutra termahalnya, yang baru ia beli kemarin. Ia menyemprotkan parfum yang harganya setara dengan gaji manajer tingkat menengah, dan menata rambutnya dengan cermat. Ia ingin terlihat seperti seorang jutawan yang percaya diri, seseorang yang tidak bisa diremehkan. Di sebelahnya, Ibu Ratna juga berdandan habis-habisan. Ia memakai setelan berwarna gading, lengkap dengan kalung berlian yang menyilaukan mata. Mereka adalah gambaran kesuksesan instan, pasangan ibu dan anak yang telah tiba di puncak dunia. Setidaknya, itulah citra yang ingin mereka tampilkan saat berjalan memasuki restoran Aetheria. Restoran itu sendiri adalah sebuah monumen kemewahan. Terletak di lantai teratas sebuah hotel prestisius, dengan pemandangan 360 derajat ke seluruh penjuru kota. Setiap meja diberi jarak yang cukup jauh untuk menjaga privasi, dan para pelayan bergerak nyaris tanpa suara. Mereka diantar ke ruang privat nomor 3, sebuah ruangan elegan dengan satu meja bundar besar di tengahnya dan jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Di dalam ruangan, 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam sudah berdiri di dekat jendela, membelakangi pintu. Mereka tidak menoleh saat Baskara dan Ibu Ratna masuk. Keberadaan mereka yang diam dan mengintimidasi langsung merusak suasana percaya diri yang susah payah Baskara bangun. Ia berdeham. Selamat pagi. Kami di sini untuk bertemu dengan Tuan Naga, kata Baskara, mencoba membuat suaranya terdengar mantap. Salah satu pria itu menoleh sedikit, hanya untuk memberi isyarat agar mereka duduk. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Baskara dan Ibu Ratna saling berpandangan, lalu duduk di kursi yang terasa sedikit dingin. Keheningan terasa menyesakkan. Mereka menunggu selama hampir 10 menit. Ini jelas sebuah permainan kekuasaan. Cara untuk membuat mereka merasa kecil dan tidak penting. Ibu Ratna mulai gelisah.
Jarinya mengetuk-ngetuk tas tangan kulit buayanya. Akhirnya, pintu terbuka. Seorang pria bertubuh besar melangkah masuk. Ia jauh dari bayangan Bhaskara tentang seorang pimpinan perusahaan. Pria ini lebih mirip preman kelas kakap atau bos yakuza dari film-film. Usianya mungkin sekitar 50-an, dengan rambut yang sudah memutih di bagian pelipisnya, namun dipotong rapi. Ia mengenakan kemeja batik sutra yang tidak dikancing di bagian atas, memperlihatkan sebagian dada bidangnya yang dihiasi tato naga yang rumit. Wajahnya keras, dengan rahang yang kokoh dan mata yang tajam seperti elang. Setiap langkahnya memancarkan aura bahaya yang nyata. Ini pastilah Tuan Naga. Pria itu duduk di seberang mereka, sementara dua pengawalnya tadi kini berdiri di belakang kursinya, melipat tangan di depan dada. Tuan Naga tidak langsung berbicara. Ia mengambil sebatang cerutu dari kotak perak, memotong ujungnya dengan pemotong emas, dan menyalakannya perlahan. Ia mengembuskan asap pertama ke udara. Matanya menatap Bhaskara dan Ibu Ratna secara bergantian, seolah sedang menilai harga mereka. "Terima kasih sudah datang," katanya akhirnya. Suaranya berat dan dalam, seperti kerikil yang digiling. "Tentu, Tuan Naga. Perwakilan Anda bilang ada masalah serius. Kami harap bisa segera diselesaikan," kata Ibu Ratna, mencoba mengambil kendali percakapan dengan senyum manis yang biasa ia gunakan. Tuan Naga terkekeh pelan, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kehangatan. "Oh, tentu saja. Saya juga ingin ini cepat selesai. Saya tidak suka membuang waktu." Ia menyesap cerutunya lagi. "Villa Kencana. Rumah yang indah. Arsitekturnya bagus. Saya suka seleranya." "Terima kasih. Itu memang properti yang sangat bagus," sahut Bhaskara, sedikit lebih santai mendengar pujian itu. "Ya, terlalu bagus untuk hanya ditinggali," lanjut Tuan Naga. Nadanya berubah. "Itulah kenapa saya tidak membelinya untuk ditinggali. Saya membelinya untuk dibersihkan." Bhaskara dan Ibu Ratna mengerutkan kening. "Dibersihkan? Maksud Anda, direnovasi?" Tuan Naga tersenyum sinis. "Sesuatu seperti itu. Anda tahu, Pak Bhaskara, dalam bisnis saya, terkadang ada uang yang datang dari sumber yang keruh. Uang itu perlu dicuci, dibuat terlihat sah. Membeli properti mewah adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya. Kita beli dengan uang kotor, lalu kita jual lagi beberapa waktu kemudian. Hasilnya, uang bersih yang bisa masuk ke bank tanpa dicurigai." Darah seolah surut dari wajah Bhaskara dan Ibu Ratna. Mereka menatap pria di hadapan mereka dengan ngeri. Ini bukan sekadar pertemuan bisnis. Mereka telah terseret ke dalam sesuatu yang gelap dan ilegal. "Tunggu dulu. Apa maksud Anda? Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Kami menjual rumah itu dengan cara yang sah. Kami tidak terlibat urusan cuci-mencuci seperti itu," kata Ibu Ratna, suaranya sedikit gemetar. "Tentu saja Anda terlibat," kata Tuan Naga dengan tenang. "Saat Anda menerima uang 7 miliar dari saya, Anda menjadi bagian dari proses itu. Anda yang membantu saya membersihkan uang itu. Dan bank, mereka suka hal-hal seperti ini. Transaksi sebesar itu pasti menarik perhatian. Tapi uang itu adalah pembayaran yang sah untuk rumah kami," protes Bhaskara. "Apakah begitu?" Tuan Naga mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya mengunci Bhaskara. "Saya dengar cerita yang berbeda, Pak Bhaskara. Tim saya melakukan sedikit pemeriksaan latar belakang. Menarik sekali apa yang mereka temukan." Ia menjentikan jarinya. Salah satu pengawalnya meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Tuan Naga mendorongnya ke arah Bhaskara. "Buka," perintahnya. Dengan tangan gemetar, Bhaskara membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dan cetakan laporan transaksi. Foto-foto itu menunjukkan Bhaskara berada di sebuah klub malam yang terkenal sebagai tempat perjudian ilegal. Laporan transaksi itu menunjukkan aliran dana keluar yang besar dari rekening bisnis Bhaskara ke beberapa rekening pribadi yang tidak dikenal, terjadi selama beberapa bulan terakhir. Ini tidak benar. Ini fitnah," seru Bhaskara.
Wajahnya pucat pasi. Foto-foto itu memang asli, tapi laporan transaksi itu, ia tidak pernah melakukan transfer sebesar itu. Itu rekayasa. Tapi siapa yang akan percaya padanya sekarang? Anda punya utang judi yang besar, Pak Baskara. Dan Anda juga menggelapkan uang dari perusahaan Anda sendiri untuk menutupinya, kata Tuan Naga. Setiap katanya seperti palu godam. Anda begitu putus asa sampai Anda menjadikan rumah istri Anda sebagai jaminan kepada orang-orang saya, tanpa sepengetahuannya. Saat utang Anda jatuh tempo, Anda tidak bisa bayar. Jadi, kami memberi Anda pilihan, menyerahkan rumah itu, atau, yah, Anda tahu alternatifnya. Ibu Ratna menatap putranya dengan tatapan tak percaya dan ngeri. Bas, apa ini benar? Kamu berjudi? Tidak, Bu. Aku bersumpah. Ini jebakan. Rintih Baskara. Tuan Naga mengabaikan pembelaan mereka. Penjualan seharga 7 miliar itu hanyalah sandiwara untuk membuatnya terlihat legal. Itu cara saya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, sekaligus membersihkan sejumlah uang di saat yang bersamaan. Anda pikir kenapa saya membayar begitu cepat dan tanpa menawar? Karena rumah itu memang sudah jadi milik saya. Semuanya terasa masuk akal dalam kerangka logika yang mengerikan. Kelegaan dan kemenangan yang mereka rasakan selama 2 hari terakhir kini terasa seperti kebodohan yang naif. Mereka tidak pernah menang. Mereka hanya bidak catur dalam permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Jadi, uang 7 miliar yang ada di rekening kami sekarang, bisik Ibu Ratna, itu adalah uang kotor yang sekarang memiliki nama Anda dan putra Anda di atasnya. Jawab Tuan Naga dengan kejam. Anda sekarang adalah bagian dari organisasi saya, suka atau tidak suka. Dan sayangnya, ada sedikit masalah. Pihak berwenang mulai mengendus transaksi ini. Terlalu cepat, terlalu besar. Seseorang di bank pasti melapor. Kepanikan total kini melanda mereka. Ibu Ratna mulai kesulitan bernapas. Dunia mewah yang baru saja mereka cicipi berubah menjadi neraka dalam sekejap. Mereka bukan lagi orang kaya baru. Mereka adalah tersangka pencucian uang, terkait dengan sindikat kriminal berbahaya yang dipimpin oleh pria menakutkan di hadapan mereka. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Baskara. Suaranya nyaris tak terdengar. Semua kesombongannya telah luntur, menyisakan ketakutan yang murni. Tuan Naga bersandar kembali di kursinya, mengisap cerutunya dalam-dalam. Ia menatap mereka, menikmati ketakutan di mata mereka. Sederhana, katanya, Anda harus membuat masalah ini hilang. Membuat masalah ini hilang, ulang Baskara, suaranya tercekat. Bagaimana caranya? Tuan Naga mengembuskan asap cerutu membentuk cincin-cincin tebal ke udara. Uang 7 miliar itu sekarang menjadi bukti. Jejak yang bisa diikuti oleh siapa saja. Jejak itu harus dihapus. Anda harus mengembalikan uang itu kepada saya. Seluruhnya. Dalam bentuk tunai. Ibu Ratna terkesiap. Tunai? 7 miliar? Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya kami menarik uang sebanyak itu? Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Jawab Tuan Naga dingin. Anggap saja itu biaya untuk membersihkan nama Anda dari catatan saya dan juga dari radar pihak berwenang. Setelah uang itu kembali ke tangan saya akan mengurus sisanya. Anggap saja transaksi ini tidak pernah terjadi. Saya akan menghilang dari hidup Anda, dan Anda bisa kembali ke kehidupan, apapun yang Anda miliki sebelumnya. Sebuah kilatan harapan muncul di mata Baskara. Kesempatan untuk kembali seperti semula. Kesempatan untuk keluar dari mimpi buruk ini. Baik. Akan kami lakukan. Kami akan segera transfer uangnya kembali ke rekening Anda, kata Baskara cepat. Tuan Naga tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Transfer? Anda pikir saya sebodoh itu? Melakukan transfer lagi hanya akan menciptakan jejak digital baru. Saya mau uang tunai. Dalam koper-koper. Saya beri Anda waktu 24 jam. 24 jam. Seru Ibu Ratna, hampir pingsan. Bank tidak akan memberikan uang tunai sebanyak itu dalam sehari. Sekali lagi,
Itu masalah Anda, kata Tuan Naga sambil berdiri. Ia mematikan cerutunya di asbak kristal. Besok, jam 10 pagi, di tempat ini. Bawa uangnya. Jika tidak, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang menjanjikan konsekuensi yang tak terbayangkan. Jangan coba-coba kabur. Jangan coba-coba menghubungi polisi. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu di mana Anda tinggal. Saya tahu semua tentang keluarga Anda. Ancaman itu begitu gamblang, begitu nyata. Setelah mengatakan itu, Tuan Naga berbalik dan melangkah keluar ruangan, diikuti oleh 2 pengawalnya yang diam. Ia meninggalkan Baskara dan Ibu Ratna yang membeku di kursi mereka. Teror mencekik mereka lebih erat daripada belitan ular. Perjalanan pulang di dalam mobil sport baru yang mengilap terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Tidak ada yang berbicara. Suara mesin yang biasanya terdengar gagah kini meraung seperti monster yang menertawakan mereka. Kemewahan di sekitar mereka, jok kulit, dashboard canggih, terasa seperti properti panggung dalam sebuah drama tragedi. Sesampainya di apartemen, kepanikan mereka meledak. Apa yang harus kita lakukan? Bas? Apa yang harus kita lakukan? Ratap Ibu Ratna sambil mondar-mandir di ruang tamu. Tenang, Bu, tenang. Pertama, kita harus cek rekeningnya, kata Baskara, mencoba terdengar tenang meski tangannya gemetar hebat saat mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi mobile banking, jantungnya berdebar kencang, dan di sanalah mimpi buruk mereka menjadi lebih nyata. Saldo 7 miliar itu masih ada, tapi ada tulisan kecil berwarna merah di bawahnya. Rekening dibekukan sementara untuk investigasi. Tidak, teriak Baskara sambil membanting ponselnya ke sofa. Rekeningnya dibekukan. Bu, kita tidak bisa menarik uangnya. Ibu Ratna terhuyung seolah baru saja dipukul. Ia merosot ke lantai. Matanya liar karena panik. Dibekukan? Kenapa? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Mungkin karena laporan yang dibilang Tuan Naga itu. Ya Tuhan. Kita terjebak. Kita tidak bisa mengembalikan uangnya. Mereka benar-benar terperangkap. Mereka memiliki 7 miliar rupiah yang tidak bisa mereka sentuh. Dan seorang bos kriminal menuntut uang itu dalam bentuk tunai dalam waktu kurang dari 24 jam. Baskara segera mencoba menghubungi manajer bank kenalannya. Panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba menelepon notaris yang mengurus penjualan. Nomornya tidak aktif. Ia mencari kontak agen properti yang memperkenalkan mereka pada pembeli. Pesannya hanya centang 1. Seolah dalam sekejap, semua orang yang terlibat dalam transaksi, bersih, mereka telah lenyap dari muka bumi. Rasa takut mulai berubah menjadi paranoia. Setiap suara di lorong apartemen membuat mereka terlonjak. Setiap dering telepon membuat mereka gemetar. Apartemen mewah yang baru 2 hari mereka nikmati kini terasa seperti penjara yang mencekam. Di tengah keputusasaan itu, mereka mulai saling menyalahkan. Ini semua salahmu, pekik Ibu Ratna, menunjuk Baskara dengan jari gemetar. Kalau saja kamu tidak punya utang judi sialan itu, kamu menyeret ibu ke dalam masalah ini. Kamu membohongi ibumu sendiri. Aku sudah bilang, Bu, aku tidak punya utang. Itu jebakan, balas Baskara, suaranya meninggi. Ini salah ibu. Ibu yang terus-menerus mendorongku untuk menjual rumah itu. Ibu yang serakah. Kalau saja kita tidak melakukan ini, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Aku serakah? Aku melakukan ini untuk masa depanmu. Untuk mengangkat derajat keluarga kita. Kamu yang lemah. Kamu yang tidak bisa menghasilkan uang sendiri dan malah terjerat dunia gelap. Aku lemah? Ibu yang membuatku seperti ini. Selalu membanding-bandingkanku dengan orang lain. Selalu menuntut lebih. Bahkan setelah menikah dengan Alina yang kaya raya pun, ibu masih belum puas. Pertengkaran mereka semakin sengit. Kata-kata kejam yang selama ini terpendam kini keluar tanpa saringan. Topeng ibu dan anak yang saling menyayangi telah robek. Memperlihatkan 2 individu egois yang terikat oleh keserakahan, dan kini, oleh rasa takut. Malam itu, mereka tidak bisa tidur.
Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya kota dari luar jendela. Setiap jam yang berlalu terasa seperti langkah mendekati ajal. Pagi harinya, saat mereka turun ke basement untuk mencoba pergi ke bank pusat, sebuah kejutan lain menanti. Ban mobil sport merah baru Baskara telah kempes, keempat-empatnya. Di kaca depannya, tertempel selembar kertas dengan satu kata yang ditulis dengan spidol merah. Diam. Itu adalah pesan. Peringatan bahwa mereka sedang diawasi. Peringatan bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka kembali ke apartemen dengan langkah gontai, dikalahkan oleh rasa takut. Mereka duduk di sofa yang sama, di tengah tumpukan kantong belanjaan yang kini terlihat seperti sampah tak berharga. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi pertengkaran. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang sunyi. Mereka adalah dua ekor tikus yang terperangkap dalam jerat yang sempurna, menunggu sang pemangsa datang untuk menyelesaikan tugasnya. Jam di dinding apartemen berdetak dengan suara yang terdengar seperti bom waktu. Setiap detiknya adalah gema yang membawa Baskara dan Ibu Ratna semakin dekat pada pukul 10 pagi, batas akhir ultimatum dari Tuan Naga. Mereka tidak tidur semalaman, hanya duduk membisu di sofa, terjaga oleh teror. Harapan telah menguap, menyisakan ampas keputusasaan yang pekat. Ponsel mereka tergeletak tak berguna, rekening mereka beku, dan mobil mewah di basement menjadi monumen kebodohan mereka dengan 4 ban yang kempes. Mereka sudah tidak saling menyalahkan lagi. Energi mereka telah habis, terkuras oleh panik. Kini yang ada hanya ketakutan bersama. Mereka membayangkan orang-orang berwajah seram akan mendobrak pintu dan menyeret mereka pergi. Mereka membayangkan nasib yang lebih buruk dari sekadar penjara. Tepat pukul 9 pagi, bel pintu berbunyi. Suara itu membuat mereka terlonjak seperti tersengat listrik. Mereka saling tatap. Mata mereka membelalak ngeri. Inilah saatnya. Mereka datang lebih cepat. Siapa itu? Bisik Ibu Ratna. Suaranya bergetar hebat. Aku tidak tahu, jawab Baskara. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Bel berbunyi lagi. Kali ini lebih lama dan lebih tegas. Tidak ada pilihan lain. Dengan langkah yang terasa berat seolah berjalan di atas lumpur hisap, Baskara mendekati pintu. Ia mengintip dari lubang intip, mengharapkan melihat wajah-wajah seram seperti yang ia temui di restoran. Tapi yang ia lihat membuatnya membeku. Di luar pintu, berdiri Alina. Ia tidak terlihat seperti wanita yang patah hati dan terbuang yang ia usir 3 hari lalu. Alina yang ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang dipotong dengan sempurna, menonjolkan postur tubuhnya yang tegak dan percaya diri. Rambutnya ditata rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang dirias tipis namun tegas. Matanya yang biasanya hangat kini terlihat dingin dan tajam, menatap lurus ke depan seolah bisa menembus pintu. Di sampingnya, berdiri Tuan Wijoyo, mentornya, yang memancarkan aura kekuasaan yang tenang namun tak terbantahkan. Kebingungan Baskara mengalahkan rasa takutnya sesaat. Apa yang Alina lakukan di sini? Apa dia tahu mereka dalam masalah? Apa dia datang untuk menolong? Sebersit harapan bodoh muncul di benaknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pintu. Alina menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Hanya tatapan dingin seorang eksekutif yang akan memimpin rapat yang tidak menyenangkan. "Boleh kami masuk?" tanyanya, suaranya datar. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Tanpa menunggu jawaban, Alina melangkah masuk, diikuti oleh Tuan Wijoyo. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh apartemen. Matanya menyapu kantong-kantong belanjaan yang berserakan, botol sampahnya yang kosong di meja, dan 2 sosok menyedihkan di hadapannya. Ia melihat Baskara yang pucat pasi dan Ibu Ratna yang terduduk di sofa dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan. Apa yang kamu lakukan di sini, Alina?" tanya Ibu Ratna, suaranya lemah. Alina tidak menjawabnya. Ia berjalan perlahan ke arah jendela, menatap pemandangan kota. "Pemandangan yang bagus," katanya pelan. "Pasti mahal sewa di sini. Tapi kurasa itu bukan masalah bagi kalian. Setidaknya, untuk 2 hari terakhir."
Ia berbalik. Tatapannya kini tertuju pada mereka berdua. Bagaimana rasanya menjadi kaya dalam sekejap? Membeli semua yang kalian inginkan? Merencanakan liburan keliling dunia? Baskara menelan ludah. Alina, kami dalam masalah besar. Kamu harus menolong kami. Alina tersenyum. Sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Senyum yang membuat Baskara dan Ibu Ratna merinding. Masalah? Masalah apa yang kalian bicarakan? Masalah dengan Tuan Naga. Nama itu diucapkan begitu saja dari bibir Alina, membuat mereka terkesiap. Kamu tahu, bisik Ibu Ratna. Oh, aku tahu lebih dari itu, kata Alina. Ia duduk di kursi berlengan yang berhadapan dengan mereka, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja tiba untuk menginspeksi wilayah jajahannya. Tuan Wijoyo tetap berdiri di dekat pintu, seperti seorang jenderal yang mengawasi bentengnya. Aku tahu tentang pertemuan kalian di restoran Aeteria. Aku tahu tentang tuduhan utang judi dan pencucian uang. Aku tahu tentang ultimatum 24 jam. Aku tahu rekening kalian dibekukan. Dan aku juga tahu kenapa ban mobil sport merah baru kalian kempes pagi ini. Lanjut Alina. Setiap kalimatnya diucapkan dengan jeda yang disengaja, membiarkan kengerian meresap ke dalam tulang sumsum mereka. Mulut Ibu Ratna terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Pikiran mereka berpacu, mencoba menghubungkan titik-titik yang mustahil. Bagaimana Alina bisa tahu semua itu? Kecuali jika... Tidak mungkin, gumam Baskara, menggelengkan kepalanya perlahan saat sebuah kesadaran yang mengerikan mulai merayapinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tanya Alina. Kalian pikir kalian sedang berhadapan dengan sindikat kriminal sungguhan? Kalian pikir kalian begitu sial karena menjual rumah kepada mafia? Ia tertawa kecil, suara tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Kalian terlalu banyak menonton film. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Tidak ada sindikat, Baskara, tidak ada utang judi, dan tentu saja tidak ada pencucian uang. Semua itu hanyalah cerita, sebuah drama kecil yang sengaja dibuat. Dibuat? Dibuat oleh siapa? Tanya Ibu Ratna, suaranya bergetar. Alina tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, menunjukkan kemenangan mutlaknya. Olehku. Dunia Baskara dan Ibu Ratna runtuh untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Tapi kehancuran kali ini jauh lebih total, jauh lebih personal. Mereka tidak sedang melawan monster tak dikenal. Mereka sedang melawan monster yang mereka ciptakan sendiri. Wanita yang mereka remehkan, yang mereka anggap lemah dan bisa ditipu, ternyata adalah dalang dibalik semua teror yang mereka alami. Pria yang kalian temui, Tuan Naga, hanyalah seorang aktor. Aktor yang sangat bagus, kuakui. Jelas Alina, menikmati setiap detik dari kebingungan dan kengerian di wajah mereka. PT Naga Perkasa yang asli memang ada, tapi mereka sudah kubayar untuk mundur dari kesepakatan. Perusahaan yang membeli rumah itu, PT Naga Perkasa yang sekarang, adalah milik Pak Wijoyo. Uang 7 miliar yang masuk ke rekening kalian, juga berasal dari kami. Ia berhenti sejenak, membiarkan mereka mencerna informasi itu. Kami membiarkan kalian berpikir kalian menang. Kami menonton kalian menghabiskan uang hasil pengkhianatan kalian. Kami memberi kalian waktu 48 jam untuk merasakan surga, sebelum kami menyeret kalian ke neraka yang kalian ciptakan sendiri. Kini semuanya jelas. Rekening yang dibekukan, notaris yang menghilang, ban mobil yang kempes. Itu semua bukan perbuatan preman. Itu adalah langkah-langkah catur yang diperhitungkan dengan cermat oleh seorang ratu yang murka. Tapi, kenapa? Rintih Baskara. Kenapa melakukan semua ini? Tatapan Alina mengeras. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang menusuk. Kenapa? Kamu berani bertanya kenapa? Kalian memalsukan tanda tanganku. Kalian menjual rumahku, hasil kerja kerasku, tanpa izinku. Kalian mengunciku di kamarku sendiri dan membuangku seperti sampah. Dan kamu bertanya kenapa? Ia berdiri dan berjalan mendekati mereka.
Baskara dan Ibu Ratna menyusut di sofa, seolah ingin ditelan oleh bantal-bantal empuk itu. "Kalian melakukan kejahatan," kata Alina, suaranya rendah dan tajam. "Pemalsuan dokumen, konspirasi untuk melakukan penipuan, pencurian aset. Itu bukan sengketa keluarga, itu tindak pidana. Aku bisa saja langsung ke polisi." Ia berhenti di depan mereka, menatap mereka dari atas. "Tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, itu terlalu mudah untuk kalian. Aku tidak mau kalian hanya dihukum. Aku mau kalian merasakan apa yang kurasakan. Rasa takut kehilangan segalanya. Rasa putus asa karena tidak punya kendali atas hidup sendiri. Dan sekarang, rasa malu karena menyadari betapa bodoh dan menyedihkannya kalian." Tuan Wijoyo melangkah maju dan meletakkan sebuah map tebal di atas meja kopi di depan mereka. Suara map yang membentur permukaan kaca terdengar seperti ketukan palu hakim. "Di dalam situ," kata Alina, "adalah bukti dari semua kejahatan kalian. Salinan dokumen yang dipalsukan, analisis forensik tanda tangan, rekaman CCTV dari dealer mobil dan toko perhiasan, laporan transaksi bank yang menunjukkan bagaimana kalian menghambur-hamburkan uang itu. Semuanya lengkap, cukup untuk mengirim kalian berdua ke penjara untuk waktu yang sangat lama." Baskara dan Ibu Ratna menatap map itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. Mereka tidak ditipu oleh mafia. Mereka dijebak oleh Alina. Dan jeratnya jauh lebih sempurna dan tak terhindarkan. Sang ratu telah kembali. Bukan untuk merebut kembali tahtanya yang hilang, tetapi untuk membakar seluruh kerajaan palsu mereka hingga menjadi abu. Keheningan yang mengikuti pengakuan Alina terasa berat dan menyesakan. Seolah seluruh udara di ruangan itu telah tersedot habis. Baskara dan Ibu Ratna hanya bisa menatap kosong. Pikiran mereka gagal memproses skala penuh dari kekalahan mereka. Wanita yang berdiri di hadapan mereka, yang memegang nasib mereka di tangannya, adalah wanita yang sama yang pernah memasak untuk mereka, merawat mereka saat sakit, dan mencintai mereka dengan tulus. Transformasi itu begitu total, begitu menakutkan. Ibu Ratna adalah yang pertama kali pecah dari kelumpuhannya. Topeng keangkuhan dan keserakahannya luruh, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang paling purba. Ia menjatuhkan dirinya dari sofa, bersimpuh di lantai di depan Alina. Sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan sikapnya 3 hari yang lalu. "Alina, nak, maafkan ibu," ratapnya. Air mata buaya mulai membanjiri wajahnya. "Ibu hilaf. Ibu dibutakan oleh uang. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Baskara. Tolong, jangan penjarakan kami. Maafkan kami, nak." Baskara, melihat ibunya bersujud, ikut tersadar. Ia bangkit dari sofa dan berlutut di samping ibunya. Pemandangan 2 orang yang telah merampas harga dirinya kini merendahkan diri di kakinya seharusnya memberikan kepuasan. Tapi yang Alina rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. "Alina, sayang, aku mohon," kata Baskara, mencoba meraih tangan Alina, tapi Alina menariknya dengan cepat. "Aku salah. Aku suami yang buruk. Aku bodoh karena mendengarkan ibu. Tapi aku masih mencintaimu. Tolong, beri aku 1 kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal." Alina menatap mereka yang sedang bersimpuh. Ia melihat penyesalan di wajah mereka. Tapi ia tahu itu bukan penyesalan atas perbuatan mereka. Itu adalah penyesalan karena tertangkap. Jika rencananya gagal, jika Tuan Naga tidak pernah muncul, mereka saat ini pasti sedang tertawa-tawa di Paris, menghabiskan uangnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Cinta?" Alina mengulang kata itu dengan nada mengejek. "Jangan gunakan kata itu. Kamu tidak tahu artinya. Cinta tidak akan memalsukan tanda tangan. Cinta tidak akan mengunci orang yang kamu sayangi di dalam kamar. Cinta tidak akan menjual masa depan seseorang demi mobil sport dan perhiasan." Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan mereka. Ia menatap langsung ke mata Baskara. "Kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai apa yang bisa kuberikan padamu. Kemudahan, kemewahan, status." Dan saat itu semua terasa kurang. Kamu dan ibumu memutuskan untuk mengambil semuanya. Kemudian ia beralih ke Ibu Ratna. "Dan ibu,
Jangan panggil aku, Nak. Aku bukan putrimu. Aku hanyalah mesin ATM berjalan bagimu. Dan sekarang mesin itu rusak dan menelan kartumu. Alina berdiri kembali, menjaga jarak di antara mereka. Sudah cukup sandiwaranya. Aku tidak tertarik dengan air mata kalian. Aku tertarik dengan solusi. Saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Tuan Wijoyo membukanya. Seorang pria paruhbaya yang tenang dan berwibawa, mengenakan setelan abu-abu, masuk. Ia adalah pengacara pribadi Tuan Wijoyo. Ia membawa sebuah tas kerja kulit dan mengangguk singkat pada Alina sebelum menatap dua sosok yang masih berlutut di lantai. Seperti yang sudah saya katakan, kalian melakukan kejahatan. Lanjut Alina, suaranya kembali datar dan profesional. Dan ada konsekuensi untuk itu. Saya akan memberikan kalian dua pilihan. Dengarkan baik-baik, karena tidak akan ada pengulangan. Pengacara itu membuka tas kerjanya di atas meja kopi, mengeluarkan dua tumpuk dokumen yang tebal. Pilihan pertama, kata Alina, kalian menolak untuk bekerja sama. Saya akan berjalan keluar dari pintu ini, langsung menuju kantor polisi dengan map bukti itu. Saya akan mengajukan tuntutan pidana untuk pemalsuan, penipuan, dan penggelapan. Dengan bukti sekuat ini, kalian pasti akan dihukum penjara. Mungkin 5, 7, atau bahkan 10 tahun. Sementara kalian di dalam, rekan bisnis, Tuan Naga akan dengan senang hati menagih utang 7 miliar kalian dengan cara mereka sendiri. Hidup kalian akan berakhir. Wajah Baskara dan Ibu Ratna menjadi seputih kertas. Penjara adalah satu hal, tapi ancaman dari Tuan Naga, yang kini mereka tahu fiktif tapi bisa diwujudkan oleh Tuan Wijoyo kapan saja, adalah hal lain. Pilihan kedua, lanjut Alina, menunjuk tumpukan dokumen di atas meja. Kalian menandatangani semuanya, tanpa pertanyaan, tanpa negosiasi. Pengacara itu mulai menjelaskan isi dokumen-dokumen itu satu persatu. Dokumen pertama, surat gugatan cerai dan persetujuan pembagian harta. Baskara setuju untuk menceraikan Alina dengan segera. Seluruh aset, baik itu aset bersama maupun aset pribadi Baskara, akan diserahkan sepenuhnya kepada Alina sebagai ganti rugi atas kerugian material dan imaterial. Dokumen kedua, surat pengakuan. Kalian berdua akan menandatangani pengakuan tertulis yang merinci semua perbuatan kalian, dari awal perencanaan hingga pemalsuan tanda tangan. Surat ini tidak akan saya serahkan ke polisi, tapi akan saya simpan sebagai jaminan. Jika suatu saat kalian mencoba menggangguku lagi, surat ini akan langsung bocor ke publik. Dokumen ketiga, surat pengalihan aset. Ini adalah daftar semua aset milik kalian. Sisa uang di rekening lain, mobil yang baru dibeli, perhiasan, apapun. Semuanya akan dialihkan kepemilikannya kepadaku untuk menutupi biaya operasi yang harus aku keluarkan untuk menjebak kalian. Dan yang terakhir, kata Alina, matanya berkilat dingin, surat pengakuan utang. Kalian berdua akan secara resmi mengakui berutang sebesar 7 miliar rupiah kepada PT Naga Perkasa milik Pak Wijoyo. Utang ini akan terus berjalan dengan bunga. Kami mungkin tidak akan menagihnya selama kalian tidak berulah. Tapi utang itu akan selalu ada, menggantung di atas kepala kalian seumur hidup, memastikan kalian tidak akan pernah bisa bangkit lagi secara finansial. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di peti mati mereka. Rencana Alina begitu menyeluruh, begitu kejam. Ia tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia mengambil segalanya, tidak menyisakan apapun bagi mereka selain napas dan pakaian yang mereka kenakan. Tidak ada pilihan. Pilihan pertama adalah kehancuran total. Pilihan kedua adalah kehancuran total yang setidaknya membuat mereka tetap bebas dari penjara. Ibu Ratna, yang selalu pragmatis, adalah yang pertama menyerah. Ia terisak, bangkit dengan lutut yang goyah, dan berjalan ke meja. Mana yang harus saya tanda tangani? Tanyanya dengan suara parau. Baskara menatap Alina dengan tatapan terakhir yang putus asa. Alina, tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku tidak melakukan apapun padamu, Baskara.
Jawab Alina dingin. Kamu yang melakukan ini pada dirimu sendiri. Jawaban itu adalah titik terakhir. Baskara tahu semuanya sudah berakhir. Ia berjalan gontai ke meja. Pengacara itu menyodorkan pena pertama kepada Ibu Ratna. Suasana di ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hanya diisi oleh suara goresan pena di atas kertas. Satu persatu, halaman demi halaman, mereka menandatangani akhir dari kehidupan mereka. Mereka menandatangani perceraian mereka, menyerahkan harta mereka, mengakui kejahatan mereka, dan mengikat diri mereka pada utang seumur hidup. Setiap tanda tangan terasa seperti sayatan pisau, menggoreskan kekalahan mereka secara permanen. Alina dan Tuan Wijoyo mengawasi dalam diam. Wajah mereka tak terbaca. Prosesi yang sunyi dan metodis itu terasa jauh lebih brutal daripada pertengkaran yang penuh teriakan. Itu adalah pembongkaran sistematis dari dua kehidupan, yang dilakukan dengan tinta hitam di atas kertas putih. Pena terakhir diletakkan di atas meja. Goresan tinta basah itu mengakhiri segalanya. Baskara menandatangani surat terakhir dengan tangan yang begitu gemetar hingga tanda tangannya nyaris tak terbaca. Sebuah coretan acak yang menyimbolkan kekacauan hidupnya. Di seberang meja, Ibu Ratna menatap nanar tumpukan dokumen itu. Wajahnya pucat dan kosong. Mimpi 7 miliarnya telah berubah menjadi utang 7 miliar. Kemenangan yang ia rayakan dengan begitu megah 3 hari lalu kini menjadi batu nisan bagi masa depannya. Pengacara Tuan Wijoyo bekerja dengan efisiensi yang dingin. Ia memeriksa setiap halaman, memastikan setiap tanda tangan dan paraf berada di tempat yang semestinya. Ia menyusun dokumen-dokumen itu menjadi beberapa set, memasukkannya ke dalam map-map terpisah, lalu menguncinya di dalam tas kerja kulitnya. Suara klik dari kunci tas itu terdengar begitu final, seperti suara pintu sel penjara yang dibanting. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Misinya sudah selesai. Alina menatap dua orang yang telah menghancurkan hatinya. Kini mereka hanyalah cangkang kosong dari manusia yang pernah ia kenal. Ibu Ratna tetap diam, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tercerabut dari tubuhnya. Ia terlihat menua 10 tahun dalam 1 jam. Kekalahan telah merenggut semua semangat dan kelicikannya. Tapi Baskara, ia masih memiliki sisa-sisa harapan yang menyedihkan. Ia menatap Alina, matanya yang memerah dan bengkak memancarkan permohonan terakhir. Alina, bisiknya, suaranya serak. Setelah ini, kami harus bagaimana? Kami akan pergi kemana? Pertanyaan itu begitu naif, begitu egois, hingga Alina nyaris tertawa. Bahkan setelah semua yang terjadi, setelah ia merampas, mengkhianati, dan bersekongkol melawannya, Baskara masih berpikir Alina berutang penjelasan atau bahkan pertolongan padanya. Itu pertanyaan yang seharusnya kalian pikirkan sebelum memutuskan untuk menjual rumahku. Jawab Alina, suaranya datar, tanpa sedikit pun simpati. Tapi kami tidak punya apa-apa lagi, lanjut Baskara. Nadanya semakin putus asa. Kamu mengambil semuanya. Setidaknya beri kami sedikit uang untuk memulai lagi. Untuk makan, untuk mencari tempat tinggal. Bukankah kamu pernah mencintaiku? Itulah dia, topeng terakhirnya. Topeng pria malang yang menjadi korban keadaan. Mencoba memanipulasi sisa-sisa perasaan yang mungkin masih ada. Tapi Alina sudah kebal. Ia melihatnya sekarang dengan sangat jelas. Ia tidak melihat monster atau penjahat yang keji. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang lemah. Lemah karena keserakahannya, lemah karena egonya, dan lemah karena ia tidak pernah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia selalu bersandar, pertama pada orang tuanya, lalu pada Alina. Dan sekarang, di saat terpuruk pun, ia masih mencoba bersandar padanya. Kesadaran ini tidak membuatnya marah. Sebaliknya, ini memberinya kebebasan. Ia tidak lagi membenci Baskara. Ia tidak merasakan apa-apa lagi untuknya. Ia hanyalah orang asing yang kebetulan pernah berbagi sebagian kecil dari hidupnya. Cinta kita sudah kamu jual seharga 7 miliar. Mas, dan ternyata harganya turun drastis. Kata Alina dingin. Ia kemudian membuka dompetnya. Ia tidak mengambil kartu kredit atau setumpuk uang. Ia hanya mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu.
Ia tidak menghitungnya. Ia meletakkan uang itu di atas meja kopi, di samping asbak kristal tempat Tuan Naga mematikan cerutunya. "Ini," katanya, "cukup untuk taksi dan menyewa kamar losmen murah selama beberapa hari. Setelah itu, kalian harus mencari cara sendiri. Anggap saja ini pesangon terakhir dariku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai korban penipuanmu." Tindakan itu lebih menghina daripada tidak memberikan apa-apa. Uang receh itu adalah penegasan status mereka yang baru, pengemis. Ibu Ratna akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong kini menyala dengan kebencian. "Kamu akan menyesal, Alina," desisnya. "Karma akan datang padamu. Kamu pikir kamu bisa bahagia setelah menghancurkan kami?" Alina menatapnya dengan tenang. "Ibu salah. Aku tidak menghancurkan kalian. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri dengan keserakahan kalian. Aku hanya menyalakan lampu agar kalian bisa melihat puing-puingnya dengan lebih jelas. Dan karma? Karma sudah datang, Bu. Lihatlah sekelilingmu." Setelah mengatakan itu, Alina merasa tidak ada lagi yang perlu ia lakukan di sana. Tempat itu, dengan segala kemewahan palsunya, terasa menyesakan. "Sudah selesai, Pak Wijoyo," katanya sambil menoleh pada mentornya. Tuan Wijoyo mengangguk. "Ayo kita pergi." Alina berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak peduli apakah Baskara menangis atau ibunya mengutuk. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang baru saja ia usir. Saat ia berjalan melintasi lobi apartemen yang megah, ia merasakan tatapan orang-orang. Tapi ia tidak menunduk. Ia berjalan dengan kepala tegak. Di luar, udara pagi terasa segar. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan kebebasan. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Tuan Wijoyo menatapnya. "Bagaimana perasaanmu?" Alina terdiam sejenak, menatap gedung-gedung yang berlalu. "Kosong," jawabnya jujur. "Tapi ini kosong yang baik. Seperti sebuah rumah yang baru saja dibersihkan dari semua perabotan tua yang lapuk. Sekarang aku bisa mulai mendekorasinya lagi dari awal." Ia kemudian tersenyum, senyum tulus pertama dalam beberapa hari. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan bisa melakukan ini tanpa bantuan Bapak." Tuan Wijoyo menepuk pundaknya dengan kebapakan. "Kamu yang melakukannya, Alina. Aku hanya menyediakan peralatannya. Ingat, arsitek terbaik tidak hanya tahu cara membangun, tapi juga tahu kapan harus merobohkan struktur yang sudah busuk." Mobil itu terus melaju, membawanya menjauh dari apartemen itu, menjauh dari kehidupan lamanya. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus menata kembali hatinya, membangun kembali kepercayaannya. Tapi untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi terlihat menakutkan. Masa depan terlihat seperti sebuah lahan kosong dengan satu pohon beringin yang kokoh di sudutnya. Sebuah kanvas baru yang menunggunya untuk dilukis. Dan kali ini, ia akan melukisnya untuk dirinya sendiri. 1,5 tahun telah berlalu sejak pagi yang menentukan di apartemen mewah itu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus pembangun bagi Alina. Ia tidak hanya merebut kembali villa Kencana, ia telah memberinya jiwa yang baru. Fasad depan yang megah kini dihiasi plakat elegan bertuliskan, "Studio Kencana, Arsitektur and Desain." Ia mengubah sebagian besar lantai dasar rumahnya menjadi ruang kerja terbuka yang inspiratif bagi tim arsitek mudanya, serta galeri kecil yang memamerkan karya seni dan maket arsitektur. Villa Kencana bukan lagi sekadar rumah pribadi, melainkan sebuah pusat kreativitas, sebuah tempat di mana ide-ide baru lahir dan bertumbuh. Alina menemukan bahwa kebahagiaan terbesarnya bukanlah memiliki rumah itu untuk dirinya sendiri, tetapi membagikan keindahannya kepada orang lain. Ia menjadi mentor yang disegani, seorang visioner yang dihormati di bidangnya. Ia lebih sibuk dari sebelumnya, namun ini adalah kesibukan yang memberinya energi, bukan mengurasnya. Suatu Jumat sore di bulan Oktober, tepatnya tanggal 10, langit Jakarta tampak cerah setelah diguyur hujan semalaman.
Alina memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia sedang tidak ingin menyetir. Jadi ia memesan taksi online dan menikmati perjalanan sambil memandangi kota dari kursi penumpang. Ia meminta sopir untuk melewati jalan pintas melalui area pasar tradisional yang ramai, sebuah rute yang jarang ia lewati. Ia suka mengamati kehidupan kota yang sebenarnya, jauh dari gedung-gedung pencakar langit yang steril. Saat taksi terjebak macet di dekat sebuah terminal angkutan umum yang padat dan sedikit kumuh, matanya secara tak sengaja menangkap sebuah pemandangan. Di tepi jalan, di antara hiruk-pikuk pedagang kaki lima dan calon penumpang yang menunggu bus, ada sebuah gerobak kecil yang menjual es teh dan gorengan. Di belakang gerobak itu, berdiri dua sosok yang familiar. Waktu seolah berhenti sejenak bagi Alina. Di sana, di bawah terik matahari sore yang menyengat, berdiri Baskara dan Ibu Ratna. Mereka tampak sangat berbeda. Kemewahan yang dulu menempel pada diri mereka telah luntur tak bersisa. Ibu Ratna, yang dulu tak pernah keluar tanpa setelan mahal dan perhiasan berlian, kini mengenakan daster kusam dan wajahnya tampak kuyu tanpa riasan. Ia terlihat jauh lebih tua. Garis-garis kegetiran terukir jelas di wajahnya. Ia sedang dengan cekatan membungkus gorengan ke dalam kantong plastik untuk seorang pembeli. Baskara berdiri di sebelahnya, mengelap gelas-gelas plastik dengan kain lap yang dekil. Kemeja sutranya telah berganti dengan kaos oblong yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Ia tidak lagi memiliki aura pria menawan yang pernah membuat Alina jatuh cinta. Yang tersisa hanyalah kepasrahan. Setelah pembeli itu pergi, mereka mulai berdebat. Alina tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan dari dalam taksi, tapi ia bisa melihatnya dengan jelas dari bahasa tubuh mereka. Ibu Ratna menunjuk-nunjuk ke arah laci uang di gerobak. Wajahnya sengit. Baskara balas membantah. Tangannya bergerak dengan frustrasi. Mereka bertengkar tentang uang receh, tentang siapa yang bekerja lebih keras, tentang nasib sial yang menimpa mereka. Ironisnya, mereka bertengkar dengan energi yang sama seperti saat mereka merencanakan penjualan rumahnya. Mereka adalah dua orang yang terikat bersama bukan oleh cinta atau keluarga, tetapi oleh kehancuran bersama. Utang 7 miliar yang digantungkan oleh Tuan Wijoyo di atas kepala mereka memastikan mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri satu sama lain atau memulai hidup baru. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan saling menyalahkan. Sebuah neraka pribadi yang mereka bangun sendiri. Alina menatap pemandangan itu. Ia menunggu, mencari-cari perasaan di dalam hatinya. Apakah ada sisa kemarahan? Apakah ada sedikit rasa kasihan? Mungkin, tapi hanya sedikit. Seperti rasa kasihan yang orang rasakan saat melihat serangga yang terjebak di jaring laba-laba. Sebagian besar, yang ia rasakan adalah keterlepasan. Mereka seperti karakter dari sebuah buku yang sudah selesai ia baca. Kisah mereka sudah berakhir. Kemacetan mulai terurai. Taksi bergerak maju perlahan. Saat itulah, Alina melihat Baskara, setelah selesai berdebat dengan ibunya, menendang kaki gerobak dengan kesal, menyebabkan beberapa gelas plastik jatuh. Sebuah tindakan kekanak-kanakan yang begitu menyedihkan. Dan Alina tidak bisa menahannya. Sebuah senyum kecil mulai tersungging di bibirnya. Senyum itu kemudian tumbuh menjadi tawa kecil yang tak tertahankan. Itu bukan tawa yang jahat atau penuh kemenangan. Itu adalah tawa pembebasan. Tawa yang menertawakan absurditas takdir. Menertawakan bagaimana keserakahan bisa mengubah dua manusia menjadi karikatur menyedihkan dari diri mereka sendiri. Ia menertawakan ironi kosmik, di mana karma tidak datang sebagai petir yang menyambar, tetapi sebagai gerobak es teh di pinggir jalan yang panas. Sopir taksi itu meliriknya dari kaca spion dengan heran. Alina hanya menggelengkan kepala sambil masih tersenyum. Tidak apa-apa, Pak, hanya teringat sesuatu yang lucu, katanya. Ia memalingkan wajahnya dari pemandangan itu, dan tidak menoleh ke belakang lagi. Tawa itu telah membersihkan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya. Ia kini benar-benar bebas. Taksi itu terus melaju, membawanya pulang ke Villa Kencana, ke kehidupannya yang baru, yang cerah, yang ia bangun sendiri di atas puing-puing pengkhianatan. Dan kali ini, fondasinya jauh lebih kuat.